Halo Tabib Pun, salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya, D. Ngurah Ferda Saskara, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.1 Refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, teaching style atau gaya mengajar. Pembelajaran yang saya lakukan kebanyakan menggunakan gaya mengajar yang berpusat pada guru atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah teacher center. Guru menjadi sumber utama dan sumber ilmu utama bagi para siswanya. Yang kedua, terletak pada interaksi antara guru dan murid. Saya merasa guru adalah sosok yang ditakuti oleh peserta didiknya. Jangankan berkeluh kesah, siswa akan menghindar ketika berpapasan dengan gurunya. Pernah ada ungkapan, mendengar bunyi sepatu guru saja, siswa sudah lari ketakutan. Yang ketiga, saya juga sering memberikan siswa tugas dalam bentuk merangkum atau mengerjakan soal. Tidak jarang pula saya menginstruksikan siswa untuk menuliskan materi melalui dikte dari saya. Saya belum bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Yang keempat, senjata utama saya dalam mengajar hanyalah buku paket saja. Saya mengajar mengutamakan ketercapaian materi yang ada di buku saya, tanpa memperhatikan kemampuan dan kecepatan belajar siswa yang tidak sama dalam belajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih banyak kekurangan dan belum sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran seharusnya berdiferensiasi dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran yang berdiferensiasi? Yang pertama, berorientasi kepada peserta didik. Guru perlu merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kebutuhan siswanya. Yang kedua, menyediakan berbagai pendekatan. Menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Yang ketiga, berakar pada asesmen. Hasil asesmen ini akan menjadi umpan balik untuk guru agar dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Strategi pembelajaran saya yang pertama adalah mengenali karakteristik siswa, mulai dari sifat, minat, hingga gaya belajarnya. Mengenali karakteristik siswa dapat dilakukan dengan metode observasi selama kegiatan belajar berlangsung dan asesmen diagnosis melalui wawancara atau angket.
Setelah mengetahui karakteristik siswa, guru dapat membagi mereka ke dalam beberapa kelompok berdasarkan minat atau gaya belajarnya. Langkah berikutnya adalah memilih topik pembelajaran dengan memperhatikan keberagaman siswa dalam hal motivasi, minat, dan harapan belajarnya. Berikan siswa pilihan terkait tugas yang akan dikerjakan, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Guru melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran yang akan dipelajari, sekaligus mengukur kesiapan siswa terhadap tujuan pembelajaran. Asesmen juga dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dan di akhir pembelajaran, guru melakukan evaluasi dengan meminta siswa membuat suatu produk tertentu. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan refleksi dari penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Contoh pertanyaannya adalah, bagaimana pembelajaran kali ini? Anda bisa pilih emotikon di bawah ini. Demikianlah pemaparan dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.